Saat ini kami berada di Puntir, Purwosari bersama Pak Nurholis Akbar. Pak Kholis Akbar ya Pak? Pak Kholis Akbar yang mana beliau adalah pembudidaya maggot. Kita akan bertanya-tanya terkait masalah maggot kepada beliaunya yang mungkin ini nanti bisa menjadi inspirasi semuanya untuk mengikuti jejak beliau. Terima kasih Pak Kholis. Selamat sore. Ini kita dari Klik mau tanya-tanya. Yang pertama, kalau kita melihat daripada pembudidayaan jenengan saat ini, saya kira ini jarang sekali yang ada. Cuman banyak sekali yang penasaran dengan ini. Yang pertama yang kami tanyakan, ini kenapa kok harus maggot, Pak? Jadi kalau ngomong riwayat maggot itu bermula dari suatu masalah. Saya kebetulan punya ternak puyuh petelur. Puyuh itu potensinya bagus. Ya. Ternyata puyuh itu juga punya masalah yang cukup pelik, yaitu bau kotoran yang sangat menyengat. Di situ belajar, membaca, bertanya, termasuk korban YouTube juga. Ternyata saya menemukan suatu ide yang cukup menarik. Kenapa puyuh itu bau? Karena kandungan proteinnya cukup tinggi. Disitulah penyebab bau. Dari protein yang cukup tinggi itu saya sudah mulai belajar. Sepertinya ini dibuat untuk pakan sesuatu, ini menarik. Kebetulan sesuatu itu ketemulah maggot dan akhirnya menjadi suatu integrasi yang bagus. Jadi berawal jadi masalah, menimbulkan suatu potensi, Menjadi maslahat. Alhamdulillah. Ya. Jadi untuk maggot ini sendiri, kapan dimulai daripada maggot ini, Pak? Sebenarnya awal mula maggot, perkenalan dengan maggot itu sudah dari tahun kemarin. Tapi goalnya, seriusnya itu sejak pandemi kemarin ini. Jadi di saat para tetangga, para saudara banyak yang sudah mulai nganggur, saya ajak, ayolah kita membuat biopon. Nah, biopon ini seperti ini, biopon ini kotak-kotak seperti ini, tempat kandang pembiakan maggot. Disitulah mulai serius. Ternyata alhamdulillah bisa menjadikan suatu pendapatan yang cukup menarik. Dari masalah itu jadi masalah, ya benar sekali. Nah, yang menarik itu ini, yang biasanya yang kita tunggu adalah harga, Pak. Jumlah penjual, harga jual daripada maggot sendiri. Yang kita ini mungkin dari bisa ditangkap bahwasanya makanan daripada maggot ini sepertinya sangat murah. Kebetulan. Mungkin dikasih tahu dari mana asal mula, mungkin makanan apa saja yang bisa dimakankan kepada maggot. Jadi maggot itu kalau saya bilang itu mesin penghancur sampah organik, di mana sampah organik itu dirubah menjadi protein yang sangat tinggi. Jadi kalau jenengan tanya apa makanannya adalah semua sampah organik. Termasuk kuhe. Kebetulan saat ini saya punya potensinya kuhe. Dimana di komunitas saya bukan hanya kuhe, ada yang punya limbah rumah tangga banyak, ada yang punya limbah dari catering, ada yang rumahnya potensinya dekat pasar buah dan sayuran. Jadi ini adalah mesin penghancur sampah organik yang istimewa. Bekerja 24 jam dalam waktu 20 hari, jadi protein yang sangat tinggi. Seperti itu. Bisa nggak untuk dibuat makan kepada ternak ataupun yang lain gitu? Ya. Jadi maggot itu di samping sebagai salah satu bahan dasar pembuatan pakan jadi, istilahnya kalau kita bilang pelet ikan, pelet unggas juga bisa. Diberikan langsung juga sangat bisa. Seperti itu. Jadi kalau saya kebetulan ini integrasinya adalah dari puyuh. Kuhenya saya olah menjadi maggot, maggotnya saya berikan ke lele. Jadi kebetulan jadi integrasi yang berputar. Jadi alhamdulillah pakannya cukup dari pakannya puyuh, kotorannya jadi maggot, lele pakanannya hanya beli sekitar 50%. Bisa terpotong, terpangkas sampai 50%. Istimewa. Iya. Terus untuk terkait masalah makanan,
Kohi, kotoran hewan magot berarti. Kita bicara kohi juga. Kohinya makot ini. Kohinya magot. Apakah ini juga bisa untuk dibuat ataupun digunakan apa itu bisa? Jadi kalau istilah kerennya dunia magot itu kotoran magot itu bernama kaskot. Bekas kaskot. magot. Jadi Agak keren. ada kaskot. Iya, Bukan jadi- kohi magot. Bukan, agak keren ini jadi Iya, kaskot. siap. Bekas magot. Dari uji coba yang saya lakukan, saya pakai untuk tanam sayuran. Alhamdulillah hasilnya cukup bagus, cukup memuaskan. Tetapi memang butuh perlakuan khusus di situ. Apa itu perlakuan khususnya? Ini kan ternyata dalam budidaya magot ini banyak lalat BSF yang liar, yang bertelur di biopon-biopon kita. Jadi di luar telur yang kita tetaskan, telur magot ini ada telur liar, yang itu saat kita memanen yang besar, yang telur yang sudah kita tetaskan, itu ada magot yang masih kecil-kecil di situ, di kaskotnya tadi. Nah, jadi kalau kita mau aplikasi, kita jemur dulu, memastikan yang kecil-kecil itu mati. Kemarin uji coba pertama itu tanpa dijemur, dalam artian langsung digelar, ternyata benihnya yang dimakan. Seperti itu. Nah, dianggap sampah organik sama dia dimakan juga. Jadi jemur dulu, di samping mengurangi amonia, juga membunuh yang magot kecil-kecil tadi. Jadi Hasilnya cukup bagus. Jadi bukan membunuh tanaman itu ya malah ya. Iya. Siap, bagus. Jadi ini mungkin gini Pak, Pak Kolis. Jadi mungkin dari teman-teman yang mungkin melihat channel ini, melihat video ini, barangkali ada satu keinginan. Nah, satu keinginan untuk bisa berbudidaya. Kalau memang apakah dari MCP Pak ya? Ya, Magot Center Pasuruan. Magot Center Pasuruan, apakah nanti bisa menghubungi Pak Kolis sendiri bisa? Oh, monggo. Jadi kalau memang ada teman-teman yang ingin datang kemari ke desa Puntir, ini Puntir, Martopuro, Purwosari. Puntir, Martopuro, Purwosari. Ya, tempatnya Pak Kolis ini sangat bagus sekali dibuat untuk budidaya. Mungkin ini salah satu kita bisa untuk mengurangi sampah organik. Jadi sampah organik yang saat ini sangat luar biasa di masyarakat jadi sumber penyakit, dan mudah-mudahan dengan adanya magot ini bisa menjadi barokah dan juga maslahah. Bagaimana? Oke, terima kasih Pak Kolis. Mudah-mudahan semakin sukses. Amin. Mudah-mudahan semakin jaya dan Magot Center Pasuruan semakin berkah, dan permasalahan sampah organik yang ada di Kabupaten Pasuruan khususnya umumnya di Indonesia ini akan semuanya bisa teratasi dan semuanya menjadi berkah. Oke, terima kasih kawan. Siap. Kebetulan saat ini saya berada di kandang lalat BSF bersama Pak Kolis. Mungkin ini bisa menceritakan bagaimana awal mula untuk pembudidayaan magot. Dimulai dari mana gitu loh Pak? Dimulai dari mana? Kalau tahap pemula, pemula ini 0 jam terbang. Nggak ada jam terbang. Idealnya ada dua cara. Yang pertama kita menangkap telur dari lalat liar, lalat BSF semacam ini. Tetapi permasalahannya untuk mendapatkan telur yang banyak dan stabil itu cukup susah. Sekarang kebetulan di Pasuruan kan sudah banyak pembudidaya, apalagi ada MCP. Kalau menurut saya sih beli saja dulu. Telurnya 10 gram, itu nanti potensinya bisa menjadi larva itu 20 sampai 30 kilo. Seperti tergantung pakanannya. Nah, kalau kita ngomong telurnya seperti ini telurnya. Kita ngebahas telurnya dulu ya. Telurnya seperti ini. Nah, ini adalah telur-telur dari lalat BSF. Nah, bisa disut, ini ada bolak balik. Nah, seperti ini. Untuk panennya Pak? Panen setiap hari.
panennya setiap hari karena dia di hari ketiga sudah menetas. Apalagi kalau musim panas seperti sekarang, ini saya panen sekarang sore, besok pagi sudah menetas. Oh gitu. Jadi ada hubungannya dengan suhu udara di sekitar. Biasanya kalau di musim penghujan bisa kuat 3 hari. Jadi teman-teman untuk mensiasati, kadang yang punya stok telurnya melimpah dimasukkan kulkas. Bisa bertahan sampai 1 minggu. Nah, dari telur-telur ini kita kumpulkan nanti di media penetasannya. Mungkin sebentar lagi kita akan bahas media penetasan. Kita mungkin lagi di sini bahas isinya kandang aja. Kandang saja. Nah, jadi siklusnya. Terus fungsi daripada apa ini? Kelaras, kalau bahasa Jawa kelaras. Daun pisang kering. Sebenarnya tidak ada fungsi yang khusus. Cuman ini kalau jenengan lihat kondisi saat ini, lalat ini sedang sedikit populasinya. Jadi kalau lagi full ini penuh, hitam penuh ini. Dan ini hanya untuk media untuk hinggap saja sebenarnya. Untuk tambahan hinggap. Lalat sudah tidak makan tapi perlukan minum. Jadi ini juga salah satu media untuk kita semprotkan air minum. Oh gitu. Terus untuk yang ini? Ini karena kita ini agak males nyemprot. Jadi di jerigen ini saya isi air. Saya kasih kain lah. Di sini apa ini namanya ini ya? Apa ini air yang naik ini apa namanya? Jadi mana biasa. Ini apa ada satu cairan khusus? Enggak ada. Hanya air saja. Cuman air biasa. Air biasa untuk minumnya dia. Karena dia juga tidak makan, tapi perlu minum. Jadi kalau ngomong lalat BSF. Kalau sudah bengkok seperti ini sekitar 3-4 hari ke depan sudah menjadi lalat. Kalau yang masih gerak, ini sudah pada bertapa ini. Jadi di sini sekitar 2 minggu. Setiap 2 minggu akan kita keluarkan, ganti yang pupa baru. Adakah idealis untuk membuat kandang, Pak? Artinya untuk lebar, tinggi. Tidak ada. Kandang. Tidak ada. Hanya yang dibutuhkan kandang BSF itu harus kena cahaya. Bisa di dalam kamar, tetapi artinya dikasih lampu penerangan. Karena dia kalau gelap dia akan menjadi pasif. Dia aktifnya di siang hari, ada cahaya lagi. Ingat cahaya nih, bukan panas. Bukan panas. Itu jadi masalah. Nah, jadi kalau panas malah nggak jadi ya? Nggak jadi. Jadi hanya perlu terang. Lalat ini usianya pendek sekali, hanya sekitar 1 minggu. Jadi biasanya kalau saya amati di 1-2 hari awal dia jadi lalat itu masih nempel saja seperti ini. Biasanya sampai 2 hari. Ini sepertinya untuk penyempurnaan sayap kayak saya bilang. Setelah nanti hari ketiga keempat dia akan terbang, dia akan kawin. Jadi kalau yang dibawa ini belum ini Pak ya? Ini istilahnya belum. Cuma penyempurnaan saya saja ini? Ini hanya baru-baru menetas, dalam 1-2 hari biasanya masih nempel seperti ini. Di hari keempat sudah mulai menetas, mulai kawin. Si lalat jantan akan mati. Setelah kawin si lalat betina mungkin sekitar 2-3 hari ke depan akan bertelur. Setelah bertelur pun juga akan mati. Jadi kenapa kalau jenengan lihat di bawah ini banyak bangkainya lalat nih. Ini adalah lalat-lalat yang sudah kawinnya sekali lagi gitu. Cuman 1 kali, situ mati. Iya. Terus untuk dibawa jadi kalau kita bilang tadi dia kan hanya 1 kali kawin, 1 kali bertelur. Jadi secara insting dia akan menempatkan telurnya itu di dekat makanan. Makanya ini adalah media yang media bau makanan. Kebetulan kalau saya potensinya tetap sama, adalah kotoran puyuh, saya kasih air saja seperti itu. Gitu. Pemancing lah. Pemancing bau yang menyengat. Iya. Jadi karena indukannya kan tidak melihara anaknya ini, jadi dia hanya bertelur di tempat yang dekat makanan, itu saja. Membedakan antara lalat yang cewek dan cowok. Wah, ini nggak bisa ini. Ini nggak bisa. Sementara belum tahu kalau saya ini.
Yang jelas ini untuk bertelurnya, tempatnya ini adalah media-media untuk bertelurnya Pak. Iya, iya, media pemancingan untuk bertelur. Ada Iya. bau yang menyengat. Jadi dari ini selama 3 hari langsung menjadi bisa menetas. Ya, jadi dari telur ini tadi 3 hari ke depan ini akan menetas. Kalau musim panas ini bukan 3 hari, ini saya ambil sore ini, besok pagi sudah menetas biasanya. Karena kondisi cuaca yang cukup panas. Nah, ini tiap 10 gram potensinya itu tadi bisa 20 sampai 30 kilo potensinya. 10 gram Bisa 20 kilo larva. Bisa sampai 30 tergantung perawatan dan tergantung makanannya. Potensi sampah organik yang dia makan setiap 1 kilo artinya bisa 1:3 atau 1:5. Artinya 1 kilo larva itu bisa menghabiskan 3 kilo sampah organik sampai 5 kilo sampah organik, begitu hebatnya. Iya, berarti kalau memang 1 ton berarti sampai 3-4 ton. 3 sampai 4 ton. Selesai permasalahan sampah. Insya Allah seperti itu. Insya Allah seperti itu. Iya. Dan yang dihasilkan cukup produktif gitu kan. Protein. Untuk dari telur, mulai dari telur sampai ke lalat ini membutuhkan berapa hari, Pak? Nah, siklus telur ini kan kita anggap 3 hari menetas. Saya biasanya setelah menetas dalam waktu 4 hari ke depan sampai 5 hari saya masukkan ke biofon pembesaran. Buat sebentar lagi kita lihat. Jadi kalau dari telur menjadi lalat itu hanya sekitar 30 hari. 1 bulan cepat sekali. Dan masa untuk menghabiskan sampah organik itu selama 20 hari dari mulai telur menetas sampai usia 20 hari. Karena begitu lewat 20 hari biasanya dia sudah mulai menghitam. Itu sudah memasuki usia dia mau bertapa mungkin mau jadi kepompong. Istilahnya kalau kita pakai prepupa. Prepupa itu bentuknya larva masih bergerak, itu prepupa. Kalau yang sudah berhenti diam namanya pupa. Itu artinya dalam 2-3 hari atau 4 hari sudah jadi lalat. Berarti pakai kepompong, pakai mantra-mantra. Nah, seperti itu. Jadi saat menjadi prepupa itu sudah harus disendirikan. Karena semakin kita ganggu dia akan gagal menjadi lalat. Karena semakin kita ganggu dia akan pecah lagi kulitnya. Pecah lagi, mengecil lagi, pecah lagi, mengecil, nah akhirnya gagal. Seperti itu. Jadi masa prepupa itu saatnya dia sudah menyendiri. Jadi bertapa dia. Seperti itu. Terus apakah ada harus semasa bertapa itu membutuhkan cahaya tetap, Pak? Oh, kalau masa bertapa idealnya semakin gelap semakin baik. Gitu. Masa bertapa semakin gelap semakin baik. Tapi disiapkan ada celah untuk cahaya. Karena dia nanti begitu jadi lalat dia akan ngejar cahaya untuk terbang. Ya, itu tadi yang saya sampaikan. Kandang BSF perlu cahaya, tapi tidak perlu panas. Ya, cuman hanya sebatas malak yang gelap ini yang jadi malak ya. Jadi istilah Untuk pertama lebih baik gelap. Membutuhkan gelapnya. Lebih baik gelap. Dan tidak boleh sering diaduk-aduk, rusak dia. Jadi selama dari sekitar 30-an ya, 30 harian. Itu dari lalat menuju lalat lagi ya. Sampai bertelur. Berarti ini kalau memang sudah punya lalat punya telur sendiri, berarti tidak perlu beli telur, Pak ya? Sudah tidak perlu. Selesai berarti. Kuncinya bisnis ini ya kalau kita ngomong sudah skala yang lebih serius bisnis ini adalah kepemilikan kandang BSF ini. Karena untuk menjaga siklus berputar ya kandang ini kuncinya. Jadi percuma kalau kita beli telur besarkan memang ada potensi, ada keuntungan. Tapi kan jauh lebih baik kalau telur istilahnya budidaya sendiri, siklus sendiri. Kalau boleh tahu, ini terkait masalah soal harga. Nah, ini yang baik ya. Artinya untuk soal harga untuk saat ini, ketika kami ingin mau mengawali budidaya maggot, tentunya kami akan membeli telur itu. Lebih cepat seperti itu daripada yang dari liaran. Iya, seumpama bisa tapi lama kalau untuk liaran. saat ini untuk harga secara berapa ini Pak, biasanya? Kalau saya biasanya membuat satu pak itu satu tempat itu saya idealnya biasanya dalam satu paket itu 10 gram. 10 gram itu dengan harga 60.000.
seperti itu. Berarti 10 gram bisa menghasilkan 20 gram. 20 kilo 20 kilo sampai 30 kilo larva dengan larvanya. kandungan protein 40% lebih. Wih, istimewa. Nah, seperti itu. Iya, ya. Makanannya apa? Sampah. Sampah. Nggak Jadi, usah beli. Makanannya nggak beli. Oke. Jadi bisa dibuat makan ternak lagi. Oke. Artinya makanannya cukup murah. Soalnya sampai saat ini yang menjadi kendala daripada peternak, terutama unggas lele dan lain sebagainya, dan teman-teman peternak ini adalah makanannya. Berarti dengan adanya ini mungkin menjadi salah satu alternatif lah. Jadi untuk bisa mengurangi biaya pakan. Ya, Dan tentunya kalau memang biaya pakan murah, berarti hasilnya juga nambah gitu. Alhamdulillah seperti itu. Targetnya seperti itu. Kalau boleh tahu Pak, lihat yang setelah monggo. setelah jadi telur yang penetasan. Oh iya, Ya. monggo. Ini telur Pak. Ya. Jadi telurnya ini kalau sudah diambil dari kayu-kayu tadi bentuknya kurang lebihnya seperti ini. Ini sedikit sekali nih, waktu dicoba aja nih. Kayak dedak. Apa ya? Iya. Seperti ini. Cara penetasan cukup simpel. Kalau saya sih biasanya seperti ini. Ini dalam waktu 2 hari sudah menetas. Nah, seperti ini babynya magot ini. Mungkin bisa disut ini. Ini baby magot. Iya. Kayak adik gini ya. Nah, ini baby magot umur Berapa hari? 2 hari ini. 2 hari. 2 hari. 2 hari dan 2 hari telur. setelah menetas. 2 hari setelah menetas. Jadi ini adalah hari keempat setelah pengambilan dari kayu. Pulang. Iya, sudah pulang. Kenapa? Ya. Nggak apa-apa. Jadi ini sudah 2 hari. Terus setelah ini Setelah ini untuk makanan di bawah ya Pak? kembali lagi potensinya punya apa? Enggak, ini yang ini. Kalau saya kebetulan punya ternak puyuh, saya kasih apa ya, medianya pakannya puyuh. Oh gitu. Pakannya puyuh, saya kasih air, apa ya, dikasih air taruh aja sini udah. Kelembapan? Enggak, pokoknya campur, pokoknya menjadi apa ya, gumpal aja gitu. Gumpal aja. Nanti takarannya dia sudah siap dipindah ke biopon yang lebih besar itu setelah pur ini sudah menjadi apa ya, kalau istilahnya saya seperti pasir ngepiar. Oh gitu. Nah, itu saatnya dia sudah dipindah. Seperti pasir seperti gini. Dia sudah dipindah seperti ini. Setelah ini Pak ya? Setelah menetas, Oh dari ini saya pindahkan. Nah, seperti ini. Ini usia 1 minggu. Awas nak. ini usia 6 hari, 6-7 hari ya? Ya, 6 hari menetas. Bayangkan dari yang hanya segumpal tadi ini sudah menjadi seperti ini. Dan ini sudah rakus sekali. Ini mulai rakus-rakus ya? Rakus sekali ini. Bayangkan ini hanya segumpal seperti ini tadi. Nanti dia akan menjadi penghuni full ukuran 1 kali 2 meter. 10 kilo, 10 gram. 10 gram. Jangan bayangkan kalau di biopon seperti ini adalah bakal indukan. Ini dari 10 gram ini loh. Sudah mentok dari ujung ke ujung dengan ukuran biopon 1 kali 2 meter. Tapi kata Mbak Pansite nggak laku. Seperti ini. Tapi Istimewa sekali. kata Mbak Pansite nggak Dan ini laku. makanannya harus tidak beli. Tapi pancitnya nggak laku. Tamaan Mbak. Kita harus menjaga siklus terus, ya. Menjaga siklus itu dalam artian 70% dari populasi bisa kita manfaatkan. Iya. Oh iya. Nggak apa-apa. Jadi 70% bisa kita manfaatkan, bisa kita jual atau kita olah jadi makanan ternak kita sendiri. Tetapi 30%-nya harus kita sisakan. Itu untuk indukan. Ini bakal indukan saya. Untuk penjualannya Pak, Nih, kalau memang kan tadi kan budidayanya. setelah budidaya 70% bisa dijual atau ini apakah untuk pasar daripada market sendiri bagaimana? Untuk sampai saat inilah. Untuk saat ini kita selalu kekurangan. Bahkan kita bentuk kelompok ini, Magot Center Pasuruan tetap kekurangan.
Jadi segmen pasarnya masih sangat luas, sementara pembudidaya masih sangat terbatas. Seperti itu. Mudah-mudahan ini makanya saya bentuk suatu kelompok sepasuruan, harapannya biar kita punya stok maggot itu harian. Jadi kalau pengorder itu dalam harian sudah sudah bisa apa ya tercapai, jadi seperti itu. Nah, ini bakal indukan sudah mulai Iya. yang hitam. Terus untuk yang antara yang hitam sama yang putih itu kan beda-beda. Iya, Artinya Cara memisah, artinya apa ya? Istilahnya antara yang hitam dan yang putih ini kan beda-beda. Nah, antara usia berapa, Pak? Jadi saya bilang tadi, begitu dia umur 20 hari, dia akan mulai ada gumbik hitam. Dia sudah memasuki usia untuk persiapan bertapa. Jadi seperti itu. Sebenarnya potensi pakannya itu di saat dia berwarna putih. Iya. Karena di saat dia mulai menghitam, dia sudah puasa. Jadi proteinnya sudah mulai berkurang dan teksturnya sudah mulai keras. Dia karena sudah siap jadi kepompong. Jadi yang dimasukkan di tempat-tempat Kandang biasa tadi itu cuma yang hitam Yang hitam saja, yang hitam untuk saja. memisahkannya sekarang. Nah, yang memisahkannya kalau jenengan ada, kalau saya bilang ini pelengsengan. Pelengsengan ada tanjaan. Oh, ada tanjaan nih. Ada tanjaannya. Jadi bisa Ini banyak yang hitam. Nah, ini yang hitam. Oh, jadi ini ya sudah Siap untuk bertapa. Siap untuk bertapa. Nah, kita kumpulkan di satu bak seperti itu. Siap masuk kandang PSL. Jadi misah sendiri ya antara Misah yang sendiri. putih sama yang hitam. Oke. Jadi mereka sudah pinter sendiri Oh, kan. pintar kan sekolah. Jadi karena secara insting lagi, naluri mereka lagi, begitu hitam dia sudah tidak makan, artinya begitu ada makanan dia semakin akan menjauh, dia akan menyendiri. Berarti semakin banyaknya makan maggot itu adalah usia antara 6 sampai 7 hari sampai 20 hari. Ya, terima kasih Pak. Oh, untuk itu Pak, yang di apa itu? Apa tadi ya? Ini adalah kaskot. Oh, Ini adalah kaskot dari bekas maggot tadi ya, kotorannya maggot. Ini jadi kompos Pak. Ini makanya saya biarkan seperti ini biar terjemur. Jadi yang saya bilang tadi ada larva yang masih kecil ini biar mati. Dan ini sudah siap aplikasi untuk tanaman. ini sudah siap untuk dipakai. Aplikasi. Untuk siap untuk pupuk ini Media ya. tanam ya. Medianya. Biasanya pupuk ini bukan media tanam. Karena kalau kebanyakan juga terlalu jenuh. Jadi pupuk saja untuk tambahan. Tidak campuran. Siap? Sudah? Mungkin Inilah. cukup mungkin ini. Ini jadi kotoran puyuh, diambil magotnya bisa buat apa-apa, kotorannya pun masih bermanfaat. Jadi tidak ada sesuatu yang dibuang sama sekali. oke, Semuanya bisa menjadi bermanfaat semuanya. Dari- Ya mudah-mudahan ini masalah bisa tadi. menjadi mengurangi masalah, Oke. menjadi pasuruan maslahat. Amin. Bener-bener maslahat. Iya. Terima kasih. Masalah jadi potensi yang luar biasa. Terima kasih Pak Kholis. Oke. Terima kasih waktunya. Terima kasih sudah memberikan ilmunya dan nggak pelit terkait masalah ilmu Pak Kholis ini. Mudah-mudahan semakin barokah. Ngapunten ini si kecil ikut terus ini. Kalau bapaknya di kandang ikut terus. Soalnya biasanya ikut ngerawat juga ini. Siap, terima kasih Pak Kholis. Monggo Pak Kholis. Terima kasih. Terima kasih. Semoga Siap. sukses. Monggo.